Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Saka Movie akan ceritain film berjudul Fall. Film ini bercerita tentang dua wanita yang sangat suka memacu adrenalin dengan melakukan hal-hal yang berbahaya. Salah satu hal paling menantang yang mereka lakukan adalah memanjat sebuah tower setinggi 2000 kaki atau sekitar 600 meter. Apakah keduanya berhasil menaklukkan tower itu? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe guys. Film diawali dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang melakukan panjat tebing. Mereka adalah Becky dan suaminya yang bernama Danny. Selain mereka berdua, sahabat Becky yang bernama Hunter ternyata juga ikut. Namun, ia berada jauh lebih atas daripada mereka berdua. Aksi yang mereka lakukan rupanya sangat berbahaya karena jalur pemanjatan yang rapuh serta angin yang bertiup sangat kencang. Namun, Danny berusaha meyakinkan istrinya kalau mereka akan baik-baik saja. Ketiganya terlihat sangat menikmati perjalanan itu karena mereka memang sangat suka memacu adrenalin. Ketika Danny ingin meletakkan alat pengait di sebuah lubang, ia tiba-tiba dikejutkan dengan adanya seekor burung. Nas pengait tubuhnya rupanya tidak sanggup menahan beban tubuh Danny, sehingga ia pun jatuh dari ketinggian lebih dari 200 meter. Kematian Danny tentu saja menjadi pukulan berat untuk Becky. Ia seperti kehilangan motivasi untuk melanjutkan hidup dan merasa hidupnya kini sudah tidak berarti. Bahkan setelah 51 minggu sejak kematian Danny, Becky berubah menjadi seorang pecandu alkohol yang depresi dan menjauhkan diri dari semua orang termasuk ayahnya sendiri. Sang ayah yang bernama James tentu saja khawatir dengan keadaan putrinya. Ia berusaha mendorong Becky untuk melupakan Danny dan kembali melanjutkan kehidupannya. Ia bahkan memberikan perumpamaan apabila situasinya berbalik dan Becky yang saat itu terjatuh dari tebing. Apakah mungkin Danny akan bersikap sama seperti Becky yang sekarang? James yakin 1000% Danny akan tetap melanjutkan hidup dan bahkan melupakan Becky. Mendengar hal itu, Becky semakin marah pada ayahnya dan memilih untuk pergi begitu saja. Grief, sorrow, whatever the hell this is, you have to start living your life again. Sesampai di rumah, Becky kembali meneguk sebotol Amer sambil melihat abu suaminya yang masih tersimpan rapi. Keesokan harinya, Becky kedatangan seorang tamu yang tak lain dan tak bukan adalah sahabatnya yaitu Hunter. Sama seperti Becky, Hunter juga mengaku terpukul setelah kematian Danny. Oleh sebab itulah, ia mengambil waktu untuk beristirahat dan menenangkan diri. Namun saat ini Hunter sudah berhasil mengobati traumanya dan siap untuk memulai petualangan kembali. Hunter meyakinkan Becky untuk melawan rasa takut dan kembali menjadi dirinya yang dahulu. Karena bagaimanapun juga, Danny pasti tidak suka melihat keadaan Becky yang sekarang. Nah, untuk memulai lembar kehidupan yang baru, Hunter mengajak Becky untuk memacu adrenalin dengan cara memanjat sebuah tower radio bernama B67 TV Tower dengan tinggi mencapai 2000 kaki atau sekitar 600 meter. Hunter pun menyarankan Becky untuk menyebarkan abu kremasi Danny dari tower tertinggi sehingga ia bisa tenang untuk memulai lembaran hidup yang baru. Awalnya Becky menolak ajakan Hunter karena ia merasa masih belum siap. Namun pada akhirnya ia pun luluh dan setuju untuk memanjat tower tersebut bersama Hunter. Singkat cerita, keduanya pun akhirnya berangkat menuju lokasi tower. Tower itu terletak di sebuah padang rumput kering yang lumayan jauh dari keramaian. Oleh sebab itulah, mereka pun membutuhkan waktu sekitar 6 jam perjalanan untuk sampai di tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Becky dan Hunter berhenti di sebuah motel untuk beristirahat. Di sana, keduanya pun bertanya pada seorang pelayan, apakah tower radio tertinggi masih jauh dari lokasi itu. Dan si pelayan pun menunjuk sebuah lampu kedap-kedip
yang merupakan lampu satu-satunya di ujung menara radio. Sebelum melanjutkan perjalanan, Becky memutuskan untuk mengisi daya ponselnya sampai full agar ia tidak perlu mengisi dayanya lagi. Hunter kemudian menunjukkan sebuah life hack di mana mereka bisa mengisi daya ponsel dengan memanfaatkan lubang pada lampu. Keesokan harinya, Becky dan Hunter pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke tower radio. Selama perjalanan itu, Hunter selalu mendokumentasikan perjalanannya, karena nantinya dokumentasi itu akan ia upload di channel YouTube-nya. Hal itu kadang membuat Hunter tidak fokus, hingga keduanya hampir saja tertabrak oleh truk saat mereka akan melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, keduanya pun sampai di lokasi tower radio. Lokasi itu terlihat ditutupi oleh pagar, lengkap dengan papan peringatan agar tidak ada orang yang memasuki kawasan tersebut. Namun, karena sejak awal mereka bertujuan untuk memanjat tower itu, jadi mereka pun nekat melewati pagar pembatas. Setelah sampai di tower, keduanya pun melihat beberapa burung yang sedang memakan bangkai hewan. Hunter dan Becky kemudian mengusir burung-burung itu, dan Hunter memposting foto bangkai hewan tersebut. Di luar dugaan, orang-orang ternyata antusias melihat postingan Hunter, sehingga membuat Hunter semakin bersemangat untuk mengabadikan momen penjelajahannya kali ini. Singkat cerita, keduanya pun akhirnya sampai di kaki tower radio. Hunter terlihat sangat excited dan segera memasangkan tali pengaman untuk mereka berdua. Melihat ketinggian tower membuat Becky merasa ragu, sehingga ia pun berniat untuk mengurungkan diri. Namun lagi-lagi Hunter berhasil membujuk Becky dan meyakinkannya kalau semuanya akan baik-baik saja. Keduanya pun mulai menaiki satu persatu anak tangga yang mengarah sampai ke puncak tower. Dapat dilihat kondisi tower itu sangatlah rapuh dan tidak kokoh. Mengingat tower itu memang sudah tua dan tidak terurus lagi. Meskipun begitu, Hunter dan Becky tetap nekat menaiki tower tanpa memperdulikan kondisi tower tersebut. You're doing great. Come on. Come on. Catch up. That means we've climbed about 1,000 feet. The skylight means we're halfway up. Hunter, yeah? Tanpa disadari, satu persatu baut pada tower mulai berjatuhan karena gesekan yang terjadi saat keduanya menaiki anak tangga. Tak lama kemudian, keduanya pun berhenti sebentar untuk mengisi tenaga dengan sebotol air yang mereka bawa. Barulah setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke puncak tower. Becky yang saat itu merasa gugup dan ketakutan, terus mendapatkan dukungan dari Hunter, yang justru terlihat santai dan menikmati petualangan mereka. What the hell, Hunter? Let's just go back down. I wanted to pitch that one. Sampai suatu ketika, mereka harus melewati dua pemancar yang berada di jalur tangga. Untungnya, mereka masih berhasil melewati rintangan itu dengan baik. Sebelum sampai ke puncak tower, Hunter sempat menggoda Becky dengan menggoyang-goyangkan anak tangga. Tanpa disadari, hal itu malah membuat baut tangga perlahan-lahan jatuh semakin banyak. Setelah melewati semua anak tangga, keduanya pun akhirnya sampai di puncak B67 TV Tower. Mereka pun kemudian merayakan keberhasilan itu dengan mengabadikan momen. Mulai dari selfie, membuat video dengan ponsel, sampai mengabadikan momen bergelantungan di atas ketinggian dengan menggunakan sebuah drone. What? Insane. Crazy. Shot. I didn't wear this stupid bra for... Barulah setelah itu, Becky menyebarkan abu suaminya dari atas ketinggian tower. Of anything. I want you to look at these. You did it, you idiot.
Setelah melakukan semuanya, keduanya pun kembali bersiap untuk menuruni tower tersebut. Dengan tali pengaman yang terpasang pada keduanya, Becky pun mulai menuruni tower. Dan kini giliran ia yang membawa tas. Namun baru beberapa anak tangga dilewati, semua tangga itu pun terlepas. Sehingga Becky terjebak dan bergelantungan di atas ketinggian. Beruntung keduanya terhubung oleh tali pengaman, sehingga Hunter bisa menarik Becky kembali ke puncak tower. Setelah melihat semua tangga sampai pemancar telah jatuh, Becky pun mulai panik karena mereka akan terjebak di sana. Posisinya yang terlalu tinggi membuat mereka tidak bisa mendapatkan sinyal, sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan bantuan. Dan yang lebih parahnya lagi, tas berisi air, drone, dan semua peralatan mereka ternyata jatuh dan tersangkut di pemancar tower. Di tengah kepanikan itu, Hunter berusaha tetap tenang, dan ia berhasil menemukan sebuah teropong dan sebuah flare gun. Nah, flare gun itu nantinya bisa digunakan untuk mencari bantuan. Mungkin saja ada orang yang melihat mereka. Karena keduanya terlalu sibuk memikirkan jalan keluar, mereka bahkan tidak menyadari kalau paha Becky telah terluka. Hunter pun dengan cepat menutupi luka Becky dengan menggunakan kemeja miliknya. Setelah beberapa jam terjebak, Becky pun mengingat postingan Hunter. Yang berarti di area yang lebih bawah, mereka mungkin saja bisa mendapatkan sinyal. Mereka pun akhirnya sepakat untuk membuat postingan permintaan tolong dan menurunkan ponsel Hunter dengan menggunakan tali pengaman. What do you mean? See if I can get lower. Oh shit. Oh my god, Hunter. Sayangnya, meskipun mereka sudah berusaha menurunkan ponsel sampai ke batas terendah, mereka tetap tidak bisa mendapatkan sinyal. Tak ingin menyerah begitu saja, mereka pun sepakat untuk menjatuhkan ponsel Hunter. Berharap di bawah sana postingan permintaan tolong mereka akan terkirim. Ponsel Hunter kemudian dimasukkan ke dalam sepatu untuk memastikan ponselnya tidak rusak saat sampai di dasar tower. Sambil menunggu bantuan, Hunter pun menggunakan teropong untuk melihat sekeliling, berharap ada seseorang yang mungkin melewati lokasi tersebut. Tanpa sengaja, Becky melihat sebuah tato angka di kaki Hunter yang selalu disebutkan oleh mendiang suaminya. Namun saat itu, Becky tidak ingin terlalu memikirkan hal itu, karena yang terpenting sekarang, bagaimana caranya mereka bisa turun dan selamat dari tower tersebut. Tak lama kemudian, Hunter pun melihat seorang lelaki yang berjalan bersama anjingnya. Mereka berdua pun berteriak meminta tolong. Bahkan Becky sampai melemparkan kedua sepatunya untuk menarik perhatian lelaki tersebut. Sayangnya lelaki itu tidak mendengar mereka, sehingga ia pun pergi begitu saja. Dapat dilihat kalau ponsel Hunter di bawah ternyata telah hancur, menandakan kalau mereka gagal mendapatkan bantuan. Saat diperhatikan, lelaki itu ternyata berjalan menemui rekannya di sebuah camper van yang terparkir tak jauh dari sana. Nah, Hunter pun menyuruh Becky untuk menembakkan flare gun saat menjelang malam, agar kedua lelaki itu bisa melihat sinyal mereka. Saat malam tiba, mereka pun bersiap untuk menembakkan flare gun. Tak disangka, tembakan itu membuat kedua lelaki di sana menyadari keberadaan mereka. Kedua lelaki itu pun mendekati lokasi tower sambil membawa beberapa peralatan. Namun, bukannya menyelamatkan Becky dan Hunter, kedua lelaki itu malah mencuri mobil Hunter dan pergi begitu saja. Rasa putus asa pun kembali menyelimuti mereka berdua. Malam ini, mereka terpaksa harus menginap di atas tower dengan kondisi dehidrasi, kelaparan, dan kesakitan. Di tengah kedinginan malam, Becky memberanikan diri untuk menanyakan apa maksud tato di kaki Hunter. Karena sudah tidak mungkin menutupi semuanya lagi, Hunter pun akhirnya mengakui
kalau ia sempat berselingkuh dengan Danny sebelum dia menikahi Becky. Hunter meminta maaf pada Becky karena ia sudah mencintai suaminya. Ia benar-benar sudah menyesali perbuatannya, dan ia juga sudah melupakan Danny sejak Danny menikah dengan Becky. Mendengar hal itu, Becky pun mencoba memaafkan Hunter karena semuanya juga sudah berlalu. Keduanya kemudian teringat pada drone yang ada di dalam tas. Keduanya berpikir kalau mereka mungkin bisa menggunakan drone itu untuk mendapatkan bantuan. Nah, karena drone-nya berada di bawah, jadi Hunter pun memutuskan untuk turun mengambil drone tersebut. I think I can drop myself lower. Hunter! Hunter! Come back up! Hunter! Hunter! Water. Setelah mendapatkan tas mereka, Hunter pun mencoba kembali naik dengan bantuan Becky. Sayangnya karena genggaman Hunter tidak terlalu kuat, genggamannya pun terlepas sehingga ia pun terjatuh. Untung saja ia masih bisa berpegang pada tas mereka, sehingga Becky pun berhasil menariknya kembali ke atas. Okay. Setelah itu, Becky mencoba menggunakan drone untuk mengirimkan secarik kertas dengan pesan meminta bantuan ke motel mereka. Sayangnya baru diterbangkan beberapa detik, drone itu tiba-tiba kehabisan daya, sehingga Becky terpaksa mengambil kembali drone tersebut. Turn it off, and once it's rested, it'll. Ia kemudian teringat pada life hack yang diajarkan oleh Hunter tentang bagaimana cara mengisi daya dengan menggunakan lubang pada lampu. Becky pun nekat memanjat lebih tinggi untuk mengisi daya drone tersebut sampai penuh. Selama 1 jam lebih, Becky menahan posisi itu untuk memastikan drone mereka terisi sepenuhnya. You gonna be okay? Sesekali ia pun diserang oleh burung pemakan bangkai karena burung itu mencium aroma darah dari kaki Becky yang terluka. Namun untungnya dengan segala perjuangan, Becky pun berhasil mengisi daya drone sampai penuh. Keduanya kemudian bersiap untuk menerbangkan drone itu sampai ke motel terdekat. Naas perjuangan mereka kembali gagal, karena saat di persimpangan jalan menuju hotel, drone mereka malah ditabrak oleh sebuah truk dan hancur begitu saja. Hal itu pun membuat Becky dan Hunter merasa sangat sedih, sekaligus frustasi. Bahkan Becky merasa kalau ia sudah tidak sanggup lagi untuk melewati 1 malam di tempat tersebut. Kini harapan satu-satunya yang mereka miliki adalah ponsel milik Becky. Becky pun bertekad ingin mengirimkan pesan pada ayahnya dengan cara menjatuhkan ponselnya. Jadi ia pun meminta Hunter untuk meminjamkan sepatunya. Secara tidak terduga, Hunter malah menjawab kalau ia tidak bisa menyerahkan sepatunya karena tubuhnya berada di bawah. Ternyata sejak kemarin, Becky hanyalah berhalusinasi. Sejak insiden Hunter turun mengambil tas, ia sebenarnya tidak berhasil naik kembali ke atas. Becky hanya berhasil mendapatkan tas mereka, sementara tubuh Hunter telah menjadi santapan burung-burung pemakan bangkai. Malam itu, badai mulai datang menyelimuti tubuh Becky. Becky yang sudah putus asa, membuat sebuah video perpisahan sekaligus permintaan maaf pada sang ayah. Karena selama ini ia tidak sadar kalau ayahnya sangat menyayanginya. Keesokan harinya, Becky yang sudah lemah dihampiri oleh seekor burung pemakan bangkai. Burung itu pun perlahan mendekati tubuh Becky dan bersiap untuk memakan kakinya. Tanpa diduga, Becky tiba-tiba terbangun dan menangkap burung tersebut. Dengan tangan kosong, Becky membunuh burung itu dan lantas memakannya. Setelah mendapatkan energi yang cukup, Becky bersiap turun menuju ke pemancar. Ia mengirim pesan pada sang ayah, memasukkan ponselnya ke dalam sepatu Hunter, dan sepatu itu kemudian dimasukkan ke dalam tubuh Hunter. Hal itu terpaksa dilakukan untuk memastikan ponsel Becky tidak rusak.
sehingga pesan permintaan tolongnya bisa terkirim kepada sang ayah. Tak disangka usahanya itu pun akhirnya membuahkan hasil. Pihak tim SAR berhasil menemukan Becky sehingga ia pun akhirnya terselamatkan. Tak lama kemudian ayah Becky pun datang dan ia sangat bahagia melihat putrinya dalam keadaan baik-baik saja, dan film pun akhirnya berakhir. Pesan dalam film ini, selalu pikirkan terlebih dahulu apa yang akan kita lakukan guys. Apalagi memiliki resiko yang sangat tinggi hanya untuk terkenal. Itulah cerita film Fall guys. Nah, menurutmu, pesan apa yang dapat kamu ambil dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Komen guys.